Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kenalin aku Kak Mumtaz sama teman aku Kak Denis bakal bawain materi tentang P3K. Apa sih singkatan dari P3K itu? Jadi, singkatan dari P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, maksudnya itu apa sih? Jadi, P3K itu adalah upaya atau aktivitas sementara yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya terhadap seseorang yang sedang mengalami kecelakaan atau mengalami penyakit secara mendadak sebelum dialihkan dengan orang yang lebih ahli seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Tujuan dari P3K antara lain yang pertama mencegah kematian, yang kedua mencegah terjadinya infeksi, yang ketiga mencegah terjadinya cacat yang lebih berat, yang keempat mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Apabila P3K ini berhasil dilakukan, maka bisa menyelamatkan korban dari cacat maupun kematian. Apabila tidak berhasil atau gagal, maka bisa memperburuk keadaan hingga korban bisa mengalami kematian atau cacat yang lebih lama. Maka dari itu, kita harus menerapkan P3K dengan hati-hati dan tata cara yang benar ya adik-adik. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kakak akan menjelaskan mengenai alat P3K yang sebaiknya disiapkan ketika adik-adik ikut pramuka. Yang pertama ada betadine. Nah, fungsi dari betadine ini adalah mengobati luka ringan seperti luka terkena pecahan kaca di alam liar atau terkena sabetan benda-benda tajam. Gitu ya adik-adik. Jadi adik-adik harus nyiapin betadine di kotak P3K. Yang kedua ada Revanol. Tujuan dari Revanol ini adalah untuk membersihkan luka. Jadi sebelum dikasih betadine ini, adik-adik harus diberi Revanol dulu. Biar apa? Biar lukanya bersih. Nah, ketika lukanya udah bersih, nanti teman-teman dikasih betadine. Sehingga lukanya akan lebih cepat sembuh. Ketiga ada apa? Ada kain kasa. Nah, ini biasanya untuk luka-luka yang sangat berat sekali. Luka-luka yang berat yang terkena pecahan dalam sehingga harus diperban. Nah, untuk perban sementara di alam liar atau ketika adik-adik melakukan kegiatan pramuka dan tidak menemukan rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat, adik-adik bisa menggunakan kanca ini dibalut dengan apa? Dan coplas. Biar apa? Biar lebih kuat katanya. Sehingga adik-adik nggak perlu merasa bingung lagi ketika di alam liar ketika melakukan kegiatan pramuka. Nah, mungkin itu aja alat-alat P3K yang sebaiknya adik-adik gunakan ketika akan mengadakan kegiatan pramuka. Dijamin alat-alat tersebut plus beberapa alat yang lain itu memiliki kebermanfaat yang sangat tinggi buat adik-adik semuanya. P3K memiliki banyak banget manfaat buat adik-adik semua. Kenapa? Karena yang pertama, adik-adik bisa menolong temannya dengan peralatan yang dibawa. Kedua, mencegah cedera yang lebih serius kepada teman-teman adik semua. Atau ketiga, bahkan teman-teman adik-adik bisa menyelamatkan nyawa seseorang ketika teman-teman bisa mempelajari teknik P3K dengan baik dan benar. Nah, sekian penjelasan kakak-kakak mengenai P3K ke dalam pramukaan. Nah, kurang lebihnya dari kakak mohon maafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pengajaran offline.